Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Wa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhail Kitab wa Sunnah karya Syekh Abdus Salam bin Abdillah As-Sulaimani yang mendapatkan takdir takdim kata pengantar oleh Syekh Fauzan, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Sekarang kita masuk pada halaman yang ke-39. Tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa wulatil amri. Mendidik kepada anak agar mencintai kepada ahli ilmu dan waliul amri, pemerintah. Dan ini perkara yang sangat penting. Di dalam praktek yang diperbuat Nabi SAW antara kedudukan ulama dan waliul amri itu satu kesatuan. Praktek Nabi SAW antara ulama dan waliul amri itu satu kesatuan. Apabila kepemimpinan kaum muslimin yang dipegang Nabi SAW, andaikan itu diistilahkan Nabi itu jadi presiden, andaikan diistilahkan begitu, yang diurusin Nabi apa? Ke dunianya saja, ke agamanya saja, atau keduanya? Jawab, keduanya. Yang diperbuat oleh oleh Abu Bakar, namanya khalifah, khalifatul Rasul, penggantinya Rasul. Apa yang diurus? Sama sebagaimana yang diurus Nabi SAW. Gak bisa dipisah. Demikian juga apa yang dipegang oleh Umar, sama kan? Utsman, sama kan? Ali, sama. Hasan bin Ali, sama. Muawiyah, sama. Bahkan di masa Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, semua ahli ilmu di depan Umar bin Abdul Aziz itu bagaikan muridnya. Satu kesatuan, gak bisa dipisah. Ini contoh nyata. Kemudian apabila kita melihat profil di berbagai macam belahan dunia,
ternyata yang meniru sebagaimana profil Nabi SAW ketika memimpin dunia itu nggak bisa dipastikan semuanya mengikuti jejak Nabi SAW. Contoh yang gampang saja, kita melihat pemerintah yang skalanya kecil di desa. Itu Pak Lurah itu yang paling banyak tugas diembannya mengurusi kedua-duanya atau keduniaannya. Yang kita jumpai keduniaannya. Nah, karena keberadaan kondisi yang sedang kita jalani begitu, sehingga seolah peran waliul amri itu di masjid-masjid. Kita ulang kembali, peran ulama. Kita ulang kembali, peran ulama seolah itu adanya di masjid-masjid, sementara waliul amri di kantornya, di balai desanya. Naik kelasnya kita melihat skop kecil. Nah, karena aslinya kedua itu adalah satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Sementara kondisi yang ada di kanan diri kita itu ternyata belum standar. Seolah ulama itu di masjid, waliul amri itu ada di kantor desa, bahasa gampangnya. Maka bahasa yang sedang kita baca di sini temanya adalah mendidik anak cinta kepada ulama dan waliul amri. Ini sesuatu yang mudah untuk diterima. Sementara aslinya adalah itu satu kesatuan. Nabi kita ahli memimpin dunia, juga ahli memimpin agama. Dan itu nyata. Tapi di berbagai macam belahan nggak bisa dipastikan seperti itu, dan kita bisa buktikan di lingkungan kita sendiri. Nah, sekarang kita berada pada lingkungan yang kita pahami seperti itu, makanya judul di atas mudah untuk dipahami. Makanya anak-anak kita didik cinta kepada ulama, ya digiring ke masjid. Di sana berkumpul ahli ilmunya. Sejak imam sholat, cintai. Sejak khotib hari Jumat, cintai. Dan mereka-mereka yang mengisi kajian, mungkin harian atau 3 harian atau pagian, sorean, opo, yang jelas itu adalah ahli ilmunya. Didik anak-anak kita untuk mencintai. Demikian juga ketika kita mendidik anak, di sana ada kantor desa, ada perangkatnya, sejak dari kepala desa bersama stafnya. Didik anak kita mencintai kepada mereka. Ini menjelaskan judul. Yang kedua, peran ulama besar. Ketika di benak seseorang sudah tidak ada penghargaan kepada ulama, ini kehancuran. Peran ulama sangat besar. Ketika di diri seseorang sudah tidak ada penghargaan kepada ulama, ini kehancuran. Kenapa? Kalau orang sudah hidupnya tidak bersama Nabi, sementara ilmu itu diwariskan dari satu generasi ke generasi, pewarisnya sudah tidak dihargai, kan sama saja berusaha untuk menghilangkan warisan Nabi. Karena Quran gak bicara sendiri, sunnah gak bicara sendiri. Isi Quran disampaikan oleh ulama, isi sunnah disampaikan oleh ulama. Isi perihal kehidupan generasi awal disampaikan oleh ulama. Bila para pewaris yang menyampaikan sudah tidak dihargai, Qur'annya nggak bisa sendiri, sunnahnya nggak bisa sendiri, kepada ilmu agama, kepada siapa mereka mau belajar? Ini bahaya. Itu bahaya sekali.
Kepada siapa mereka akan belajar? Padahal mengikuti Rasul mutlak, pasti. Rasul meninggal, pasti. Kelanjutannya adanya generasi yang Nabi SAW pesankan, al ulama warasatul anbiya, orang yang punya ilmu itu pewarisnya Nabi. Ilmunya Nabi, sunnahnya sunnah Nabi, akidahnya akidah Nabi, itu yang diwarisi dan semua perihalnya. Nabi diturunkan kepada sahabat, sahabat turun kepada tabiin, tabiin turun kepada tabiin dan terus bergenerasi sehingga akan terjaga sampai hari kiamat. Ketika ini dicintai, dihargai, maka kondisi masyarakat, keterbimbingan keagamanya akan terjaga dari masa ke masa. Perlunya kita mendidik anak kita mencintai kepada ahli ilmu. Sekarang kita lihat dulu sebuah perbandingan yang nanti akan menggiring kepada kita supaya cinta kita kepada ahli ilmu itu lebih daripada cinta kita kepada sesama muslim. Sekarang yang menjadi pokok pembahasan dulu, dalil menyebutkan bagaimana adab kita kepada sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Orang satu dengan yang itu saudaranya. La yadlimu, tidak boleh mendoliminya. Wala yahduluhu, tidak boleh untuk merendahkannya. Wa yahkiruhu, tidak boleh menyepelekannya. Dan berbagai macam hak-hak yang lain. Ghibah saja sudah dosanya luar biasa besar. Ceritane elek duluri, A ketemu B, ceritane elek C. Apa ancamannya? Apa ancamannya ghibah? A yuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitan fakaritumu. Apakah satu di antara kamu suka makan daging saudaranya sudah jadi bangke? Mek ceritane elek tok saja, mek cerita itu saja wis kaya ngono kuwi gedene. Bila sampai berhadapan-hadapan mencela mencaci, luwih gede. Sehingga ada ancaman wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, ada ancaman wail. Wail itu apa? Jurang di dasar jahanam. Masuk, ada jurang di dasar jahanam. Jahanam yang sudah panas, rumongso kepanasan oleh jurang ini. Kalau gitu, panasnya well lebih dahsyat daripada panasnya jahanam itu sendiri. Ini diancamkan kepada wailun. Diancam kepada siapa? Likuli humazatil lumazah. Pencela dan pengumpat. Tuh, lebih gede kan? Sebatas ngerasani koyok makan daging saudara sudah jadi bangkai. Nek kuburan diduda, wonge sing mati lemu, pupune gawedi, dagingnya mantap ya kira-kira ya. Teko ngomah dimasak. Sapa sing duwe? Mek ngrasani tok sudah kaya ngono, mencaci di depannya well, lebih dasar lagi ancamannya. Apabila dia itu kita lihat yang lain lagi dalilnya, sibabul muslim fusuk wa qitalu kufrun. Lisan mencaci kepada saudara muslim selain ada ancaman wailun, maka dikatakan fusuk, tindakan fasik, keluar dari ketaatan. Wa qitaluhu, ketika membunuhnya kufrun, terancam kafir. Duh, banyak kalau gitu ancamannya. Dari standar dalil yang kayak begini, akhirnya kita bisa mengambil pelajaran. Sesama muslim dengan tanda ikrar 2 kalimat syahadat dan sholat, ternyata harganya sudah sangat mahal. Kira-kira apakah setiap muslim itu mesti jadi ulama? Jawab. Setiap muslim jadi ulama? Jawab. Gak ada jaminan. Sehingga antara ulama ahli ilmu dengan orang Islam umumnya, kadarnya, derajatnya tinggian mana? Allah menjelaskan, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la
ya'lamun. Apa sama orang yang punya ilmu dengan yang tidak? Jawabnya tidak. Kepada yang punya ilmu menumbuhkan iman, Allah mengangkat derajat tinggi-tinggi lebih daripada yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat, lebih tinggi lagi derajatnya. Ahli ibadah sama ahli ilmu derajatnya tinggian mana? Ahli ibadah punya ilmu, amal cukup. Andaikan dakwah hanya ajak-ajak, ayo jamaah, ayo sholat, ayo ngaji, itu namanya ahli ibadah. Ahli ilmu selain punya ilmu beramal bukan sebatas ayo ngaji, ayo jamaah, tetapi ketika duduk bisa membacakan ayat, membacakan sunnah, menjelaskan, mendidik generasi yang betul-betul rohani. Tinggian mana? Tinggian ahli ilmu. Akhirnya dari sini kita paham, merusak martabat saudara sesama muslim bisa jadi mereka sebatas muslim beribadah, namanya ahli ibadah, wis resikone dahsyat. Kepada ahli ilmunya luwih dahsyat enggak? Jelas. Sampai ungkapan ahli ilmu mengatakan membunuh kepada orang Islam itu tindakan kafir. Kalau membunuh kepada ahli ilmu lebih. Bahkan bila digambarkan darah ahli ilmu adalah racun, begitu membunuhnya sama saja dia itu sedang menenggak racun. Nah begitu, lebih dahsyat. Maka daripada itu, didik anak kita cinta kepada ahli ilmu, karena dia yang mewarisi Nabi SAW. Apabila sampai dijatuhkan, kemana anak kita nanti akan cari ilmu? Tanamkan rasa cinta kepada ahli ilmu. Makanya ketika kita ngaji, ajak anak-anak kita, ajari adab bagaimana menghargai khotibnya, menghargai gurunya, sehingga ketika orang tua tidak bisa membersamai anak, nanti anak punya kepribadian hormat cinta kepada ahli ilmu dimanapun, sehingga akan siap untuk mengambil ilmunya. Kemudian yang dimaksud dengan ahli ilmu tentunya nggak sembarangan yang dikenal sebagai ustadz atau apa, tetapi pastikan saja yang memiliki embel-embel yang manhajnya benar. Karena bila kita mengungkapkan dengan kata ahli ilmu, ini masih terlalu luas. Supaya lebih spesial, ulama yang betul-betul sunnah dengan manhaj yang benar. Nah, ke sana harus kita arahkan supaya nanti ilmu akan selalu digali secara fase demi fase, masa demi masa, sehingga generasi akan terdidik. Apakah ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kedudukan ahli ilmu? Adakah? Siapa? Yang paling bahaya Khawarij. Yang paling bahaya siapa? Khawarij. Gimana cara menjatuhkan? Mengharuskan iman itu harus sempurna, tidak boleh kena noda dosa besar walaupun satu, walaupun itu bukan syirik. Akhirnya semata bukan kelompoknya saja sudah nggak diambil ilmunya. Bahkan nanti bisa dikafirkan, neraka kekal selamanya. Spesial Khawarij. Ini juga membahayakan. Seolah gurunya itu yang berada pada kelompoknya, sehingga tidak ada standar manhaj. Dan itu menjadi pembelengguan kemerdekaan manhaj. Karena fokus kepada kelompoknya saja. Makanya anak kita tidak boleh. Anak kita wajib kita didik
ketika menghadapi siapa nanti bisa ngecek sendiri. Ustadz itu manhajnya gimana? Yang dikajikan apa? Bila dia sedang mengkaji tafsir, gimana sistem tafsirnya? Tafsir yang hak adalah ayat dijelaskan dengan ayat. Belum jelas dijelaskan dengan sunnah. Belum jelas dijelaskan dengan pemahaman para sahabat. Belum jelas dijelaskan dengan ijma'nya para tabi'in. Anak kita didik. Sehingga anak kita ketika ketemu dengan orang yang mengajar, nanti biar agresif tanya. Ketika kriteria orang yang dikenal ternyata persis, dia nanti mandiri untuk memilih guru. Nah seperti Khawarij, yang penting kelompoknya saja, selain kelompoknya kafir. Nah ini bahaya. Makanya kita wajib tahu sistem tafsir. Tadi gimana sistem tafsir tadi? Satu, ayat ditafsirkan dengan ayat. Dua, belum jelas, ditafsirkan dengan sunnah. Belum jelas, ditafsirkan pemahaman sahabat. Belum jelas, ditafsirkan ijma'nya tabi'in, dari pakar-pakarnya, bukan semata tabi'in, tapi pakar-pakarnya. Nah begitu, minimal itu harus kita paham kepada anak kita, sehingga ketika anak kita sekolah di mana nanti akan berusaha untuk mandiri, sehingga nanti bisa memilih dan memilah, sehingga nanti ilmunya akan selamat. Tapi Khawarij tidak bisa. Hanya kelompoknya saja, selebihnya kafir. Ini termasuk penyakit yang sangat bahaya. Penyakit yang sangat bahaya. Berikutnya, sekarang kita akan melihat tentang kedudukan waliul amri. Ketika itu berada pada diri Nabi, dilanjutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka yang mengikuti jejaknya. Itu antara ulama Umar itu ada satu kesatuan. Makanya Nabi kita SAW termasuk ya panglima perang, juga imam sholat, juga khotib. Nah begitu, ya panglima perang, imam sholat, ya khotib. Apa yang nggak ditandangi? Semuanya sudah. Maka dengan dicintainya ulama seperti itu, keberadaannya sebagai waliul amri sudah terbawa selesai. Sekarang kondisi yang sedang kita alami belum seperti itu. Akhirnya di situ butuh pensikapan khusus. Makanya kita butuh tahu bagaimana peran penguasa di tengah-tengah agama. Artinya bila suatu kesempatan kita nanti mendapatkan amanat sebagai penguasa, kita wajib tahu, tugasku bukan sebatas mengemban amanat kekuasaan yang sedang diamanatkan di pundak saya, tapi kembalikan bagaimana Islam memerankan hal seperti itu. Sekarang kita lihat apa yang Allah jelaskan ada pada surah Al-Hadid. Ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'un nas walai alamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Demi Allah, sungguh telah kami utus para rasul kami dengan membawa bayyinat. Wahyu dijelaskan agar masyarakat menerima, juga dilengkapi dengan kejadian luar biasa, diantaranya Alif Lam Mim, itu mukjizat. Artinya tantangan. Pertama dengan Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad.
Ini akan memancing pemikir, foto karepe. Nanti biar berpikir muter-muter, biar cari jawaban. Fungsi pertama, yang kedua itu sebagai tantangan. Setelah memperhatikan ditantang, coba kamu perhatikan. Kira-kira kamu bisa nggak membuat ungkapan-ungkapan sebagaimana yang ada di Al-Quran? Itu wahyu, peraturan yang benar dari Allah yang kamu wajib baca, paham, kamu amalkan. Lek nggak siap, jijal gayo hal seperti itu. Lek iso silahkan kamu bikin undang-undang, tapi lek reso cukupkan dia sebagai undang-undang petunjuk kehidupan. Itu namanya bayinat. Dan kami turunkan kepada bersama mereka itu kitab dan juga timbangan. Supaya manusia bisa berdiri dengan tegak. Kami juga turunkan besi. Di situ ada bahaya besar dan juga ada manfaatnya. Untuk apa Allah turunkan besi? Untuk Allah ketahui siapa dengan besi ia gunakan menolong Allah, menolong Rasulnya. Sekarang kita lihat praktek waliul amri yang inti tekannya sebagai penguasa dunia supaya maksimal. Akhirnya ada orang itu punya ilmu yang melimpah, kemudian menemui, kemudian bergabung jadi kekuatan dahsyat. Siapa itu contohnya? Muhammad bin Su'ud, dinasti Saudi Arabia, namanya Su'udiyah. Siapa pendirinya? Muhammad bin Su'ud. Muslim tetapi kayaknya belum maksimal. Dia punya kekuasaan, mengurusnya dengan keislaman. Ada orang ahli ilmu yang ilmunya melimpah. Ilmu saja belum didukung oleh kekuasaan, belum maksimal. Karena fungsi kekuasaan memegang besi untuk Allah ketahui siapa menggunakannya untuk menolong Rasul, untuk menolong dakwah. Siapa sang ahli ilmu yang ilmunya melimpah, akhirnya menemui, bergabung jadi kekuatan dahsyat. Siapa itu namanya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika sudah menjadi satu kesatuan, gimana gebrakannya? Luar biasa. Luar biasa. Itu fungsinya. Akhirnya dari sini kita tahu keberadaan orang yang punya kekuasaan dunia, memegang kekuatan. Anak buahnya banyak, senjatanya banyak. Lek perang itu iso menang. Untuk apa itu fungsinya? Kamu menguasai dunia. Jawabnya, untuk menolong Allah dan Rasulnya, mengawal dakwah. Nah, dengan demikian, ini keduanya jangan dipisah. Keduanya jangan dipisah. Yang seperti itu, memisahnya nanti bahaya. Rasul tidak memisah, Abu Bakar tidak memisah, Umar tidak memisah, Utsman tidak memisah, Ali tidak memisah, Hasan tidak memisah, Muawiyah tidak memisah, Umar bin Abdul Aziz juga tidak memisah. Itu presidennya, itu puncak ahli ilmunya, bernyatu pada dirinya. Siapa? Kepiawaiannya menguasai dunia lebih hebat daripada Abu Bakar di masa Abu Bakar. Siapa keagamanya lebih tinggi daripada Abu Bakar? Ada dua sifat ada pada diri Abu Bakar. Umar sama, Utsman sama, Ali sama. Sekarang sopo Mbah Lurah ya jadi khotib. Pun panggih Mbah Lurah nggih ngaji keliling, punya murid, ngurus pondok pesantren, kayaknya belum jumpa. Maka daripada itu, tidak akan dipisah. Anak kita juga kita tanamkan cinta kepada waliul amri. Makanya di dalam hadis pun juga telah ada. Dan itu sudah disampaikan Nabi SAW. Nanti akan terjadi pada diri kalian usroh. Usroh itu apa? Pilih kasih.
Artinya orang yang punya kekuasaan dan ambisi sehingga terkesan keagamanya gitu agak termundurkan. Nggak sebagaimana profil Nabi SAW. Sehingga banyak korbannya dari kaum muslimin, ada yang hartanya dirampas, punggungnya dipukul. Ada kan hadis seperti itu? Berarti dominannya berada pada kekuasaan dunia, keagamanya ada kezaliman, buktinya memukul, merampas harta masyarakatnya. Apa pertanyaan sahabat? Apakah kami tidak mencabut kesetiaan kami kepada dia? Jawab, jangan. Selagi dia masih menegakkan sholat, masih dididik untuk cinta pada walil amri, standarnya masih sholat. Walaupun setan menjelma pada dirinya, tapi masih sholat. Artinya kedolimannya besar. Dipukul punggungmu ya sabaro, dirampas hartamu ya sabaro. Ojo nganti mencabut kesetiaan kemudian memberontak, kasak kusuk ceritane elek sana sini. Nah, ini orang tua harus mendidik kepada anaknya, tidak boleh. Hati sudah mendidik seperti itu. Bila kita jumpai, didik anak kita untuk sabar. Doakan semoga dapat petunjuk. Makanya ulama tempo dulu, entah Imam Ahmad, Fudil bin Iyad, mengatakan, andaikan saya punya doa mustajab, bibir berdoa belum berhenti sudah dikabulkan, enggak akan saya gunakan untuk mendoakan diri sendiri, tapi akan saya gunakan untuk mendoakan waliul amri untuk jadi orang yang soleh. Karena solehku itu terbatas dampaknya, tapi solehnya waliul amri sangat luas. Ini juga mendidik untuk menghargai kepada waliul amri. Penting sekali itu. Makanya doanya jangan dipisah. Keduanya jangan dipisah. Kita punya kegiatan, libatkan mereka. Mereka bapak kita. Mereka tahu, mereka dilibatkan, mereka mengenal, mereka mencintai. Akhirnya mereka pun juga menjaga, melindungi. Ini untuk menjaga dakwah. Menjaga dakwah. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat penyakit yang berusaha untuk ngobok-ngobok masyarakat, untuk berusaha untuk menjatuhkan walil amri. Kelompok apa yang spesial kerja di bidang itu? Jawab, sama Khawarij. Itu memang spesial di dalam politiknya memantau penguasa. Menyalahkan, kasak kusuk, mengadakan pemberontakan. Siapa penguasa pertama yang jadi korban? Siapa? Nabi sendiri. Kapan itu terjadi? 8 Hijriah, selepas perang Hunain, berkaitan rampasan perang. Akhirnya dari situ kita tampak sebenarnya Khawarij itu yang dicari apa? Ujung-ujungnya dunia. Konangan dari situ. Ujung-ujungnya dunia yang dicari. Di mana rampasan perang itu milik Allah, milik Rasul. Gimana membaginya? Terserah. Baca awal surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil al-anfalu lillahi wa rasul. Itu milik Allah, milik Rasul. Dulu haram, sekarang halal. Kan milik Allah, milik Rasul. Cara membaginya gimana? 1, diambil 1/5 masuk Baitul Mal, sisanya dum kepada tentara yang ikut perang. Itu satu model. Tapi model yang lain, tentara nggak mendapatkan pembagian, diambil alih total oleh Rasul untuk kemaslahatan yang bersifat global. Pada penaklukan kota Mekah, terjadi perang Hunain berikutnya, rampasannya luar biasa, ternyata semuanya dibagi habis kepada orang Quraisy. Wong sing nggak paham, wah Rasul cedok bolone, Quraisy cedok Quraisy, sekarang jadi penguasa, ya pesta karo keluargane lali karo awake dhewe. Ada kesan ini.
Sepuh-sepuh dikelompokne, aku kok sak seruwing krungu swara ngene. Ah, sing sepuh-sepuh mboten. Sing nom-nom dikelompokne. Apa kamu ndak ridho pulang membawa rasulmu sementara mereka pulang membawa harta? Rasulmu karo bondo jik berharga mana? Wah, ketohok betul mereka. Orang yang tidak kuberi lebih ku cintai. Orang yang kuberi bukan tanda cintaku. Orang yang tidak kuberi saya cintai karena Allah telah kokohkan iman. Orang yang kuberi baru saja dari penguasa sekarang jatuh, ganjel ati stresi benjo nemen-nemen. Takliful qulub. Bahkan yang belum masuk Islam, semisal Sofwan bin Umayyah bin Khalaf diwai 400 sonto. Kenapa? Tokoh luar biasa dia. Sing gawedenge pol. Untuk menjinakkannya, dia lari suruh pulang. Takut dibunuh, dijamin aman. Ketika sudah merasa aman di dekat Nabi, didakwai masuk Islamlah. Dia mengatakan, saya minta waktu 2 bulan, kata Nabi, ya patang sasi gak apa-apa. Ternyata tidak ada 1 minggu sudah masuk Islam. Kenapa? Diwai ngati patang atau sonto. Jadi Nabi memberi itu untuk menjinakkan hati. Nah, selesai. Muhajir, Ansor, sepuh, nom, selesai. Di kala itulah ada tokoh yang akhirnya kelompoknya dikenal di masa Ali namanya Khawarij. Tapi di masa itu belum dikenal dengan nama Khawarij. Benihnya. I'dil ya Rasulullah fa innaka la ta'dil. Adil Rasul, engkau tidak adil. Ini cara dum-duman yang tidak difungsikan untuk mencari wajah Allah. Nabi dituduh tidak mencari wajah Allah. Sapa korban pertama? Rasul. Marahnya luar biasa. Lek aku wis gak adil, sapa sing adil? Lek aku enggak dituduh, saya sudah tidak dituduh tidak mencari wajah Allah. Terus sapa yang berabidah bisa mencari wajah Allah? Dia ya kira-kira ya. Ini korban pertama Nabi SAW. Akhirnya untuk ke depan sudah diberikan rambu-rambu, sinyal-sinyal. Orang mengatakan kayak ramalan. Sesungguhnya dari kelompok ini nanti akan muncul pelanjutnya generasi muda. Sing semangatnya beragama, jan pol selamat semangatnya beragama. Kelasnya para sahabat semangat sholat kalah, semangat puasa kalah, semangat baca Quran kalah, semangat jihad kalah. Tetapi di hati mereka tidak kesentuh ilmu, bagaikan pemanah saking mahirnya sudah dilesatkan anak panah tembus kepada binatang buruan dan jatuh. Panah yang sudah melesat diambil, nggak ada bekasan darah. Panah sudah tembus hewan begitu, kena ada bekasan darah nggak kira-kira? Itu nggak ada. Artinya apa? Membaca Quran hanya di mulut, tidak pakai pemahaman, sehingga tidak menghiasi kepada hati. Rawan sekali. Mek gegeden semangat. Akhirnya Rasul disalahkan. Akhirnya benteng kaum muslimin jebol. Siapa bentengnya kaum muslimin jebol? Umar bin Khattab bunuh. Hadis tentang fitnah. Setelah bentengnya jebol, pintunya dipaksa, akhirnya nggak bisa tutup kembali. Fitnah bagaikan gelombang yang tidak pernah henti. Laut, gelombangnya pernah berhenti? Nggak pernah. Korban pertama siapa? Utsman dibunuh. Utsman dibunuh. Kemudian gabung kepada Ali untuk jadi pendukung khalifah. Muawiyah sebagai gubernur Syam, keluarganya Utsman menuntut darah. Dia keluargaku dibunuh, para pembunuhnya serahkan kepada kami untuk kami kisos.
Ali sebagai khalifah minta kepada Muawiyah baiat jadi satu. Oh, nggak masalah. Cuma saya punya satu syarat. Orang yang mendukung kamu sebagai khalifah kan orang yang membunuh kepada Utsman. Sekarang serahkan. Nanti bila sudah dikisos, kami akan baiat. Nggak bisa. Ini masalah besar. Kita gabung jadi satu. Kisos itu yang menegakkan penguasa, bukan keluarga. Nggak selesai. Sehingga terjadi perang. Disinilah Khawarij mendapatkan manfaat pembentengan di belakang pasukan Ali. Akhirnya nggak selesai perang ini. Kan korban dari orang Khawarij kan ini. Fitnah itu. Fitnah. Akhirnya jalan keluarnya terjadi tahkim Ali Muawiyah damai. Nah, dengan damai ini Ali sudah tidak memerangi Muawiyah, Muawiyah sudah tidak memerangi kepada Ali. Makanya orang Khawarij gak punya benteng. Akhirnya keluar. Apa alasan keluarnya? Dengan mengatakan Ali adalah kafir, Muawiyah adalah kafir karena mengangkat hakim dari manusia. Ini betul-betul kebodohan mereka. Yang itu diselesaikan oleh Abdullah bin Abbas untuk membimbing kepada mereka. Sebagian tobat, sebagian ngengkel. Sing ngengkel itulah akhirnya terjadi perang Nahrawan. Itulah memerangi orang Khawarij. Itu kisahnya. Itu mendidik anak turun sudah benci kepada penguasa. Itu dari bimbingan siapa? Khawarij. Sekarang pun sudah sangat banyak sekali. Bila sudah benar kata penguasa langsung togut, pemberontak dan sebagainya. Mengadakan pengubuhan, penjatuhan, demo dan macam-macam. Sayang penampilan nih perempuannya pakai cadar. Coba dituduh akhirnya jadinya. Oh, gitu kan? Jadi makan korban ngiwonengen. Makan korban ngiwonengen. Habis-habisan tuh korban yang dipakai oleh yang Khawarij. Ketika diteliti sehari-harinya tuh tidak ada mereka yang pakai cadar, tapi wayah budal ngebuang pakai cadar. Loh, aneh lah ya. Dan hidup di tengah masyarakat bukan masyarakat Islam, masyarakat non-Islam. Supel mereka. Makanya karakter mereka itu adalah wong kafir malah aman, wong Islam malah jadi korban. Ketika Ali ditanya gimana kedudukan mereka, hum ikhwanuna baghaw alaina. Status mereka masih saudara tapi mereka mendolimi kepada kita. Makanya penyembah berhala lebih aman, kaum muslimin malah jadi korban. Itu Khawarij. Itu bahaya. Makanya kalau kita nggak didik anak-anak kita, ini bahaya. Apalagi sudah ngetren yang namanya handphone. Namanya orang itu menyampaikan ceramah, kan bebas. Kalau anak kita dengan semangatnya belum punya ilmu, mengkonsumsi ceramah dari handphone, dengan berbagai macam nama-nama di sosial medianya, sing paling gampang dengan FB-nya, sing tren lagi opo jenenge dan sebagainya, mereka memasukkan racun pemikiran yang menyesatkan lewat situ, anak-anak kita senang mengkonsumsi, jiwa muda semangat kepancing, waduh, bahaya sekali. Ini penting untuk kita perhatikan. Ini tema penting untuk kita semuanya. Di antara pendidikan kita mendidik anak adalah dorong anak kita cinta kepada ahli ilmu dan kepada waliyul amri. Nah, ketika sistem Islam ini terpakai, akhirnya sunnah itu bisa leluasa dakwah di mana-mana. Sehingga pemerintah pun juga tidak pernah curiga. Bahkan mereka menjadikan teman mikir, teman kerjasama. Nah, ketika sunnah kuat, karena bisa menghargai kepada walil amri pun juga tahu sunnah itu bukan pemberontak, tapi betul-betul pembimbing. Nah, orang-orang Khawarij, pemikirannya itu tujuannya macem-macem. Apa tujuannya? Ulama penjilat, apa nih? Jongosi, apa nih? Kuwi pancen per bulan gajiane semene dan macam-macam.
Wong jane golek pangan mek koret-koret luru nek pinggir dalan jare entuk gaji semene. Dan sebagainya. Itu bahaya sekali. Yang kita wajib memahami yang kayak begitu. Kita wajib memahami. Makanya anak-anak kita rentan. Pendidiknya bukan orang tua saja. Media sangat leluasa berkembang. Itu nyata. Itu nyata. Ini penting sekali. Makanya kenali sunnah dengan benar, bagaimana sunnah membimbing kepada kita ketika ulama umara itu belum menjadi satu kesatuan, bagaimana bimbingan ini menjadi satu ikatan yang sangat kuat. Hargai ulama, hargai kepada waliul amri, sampai-sampai ketika waliul amrinya gitu zalim, memukul, merampas, sabar. Jangan mencabut ketaatan kepada waliul amri. Kebaikannya bantu, kekurangannya ingatkan. Sekira nggak mampu, doakan. Di waktu-waktu yang paling mustajab, berpotensi dikabulkan, banyak gunakan untuk mendoakan kepada waliul amri. Dan itu bukan penjilat, tapi ini sistem Islam. Apabila itu sudah sunnah terlindungi dengan baik, ini nanti pendidikan itu akan aman. Pendidikan sekolah lancar, mendidik generasi lancar, kecurigaan tidak ada. Cara menghidupkan ilmu kan begitu kan, sehingga tidak sembunyi-sembunyi. Apabila nggak begitu, akhirnya dibredel. Gimana nanti gerak dakwah bila sudah dibredel? Berat kan, kucing-kucingan akan disingkirkan. Nah, itu sangat bahaya sekali. Makanya gaya Yahudi untuk menghancurkan dakwah itu dengan memprovokasi penguasa. Akhirnya bredel. Resikonya sangat dahsyat sekali. Akhirnya mau dibunuhnya Nabi Isa itu kan terus provokasi siapa? Yahudi kepada penguasa. Itu tunggalnya sak pirang-pirang yang seperti itu. Tunggalnya sak pirang-pirang seperti itu. Makanya ketika ada program penguasa yang salah, mereka itu mendukungnya pol. Kenapa? Cari wajah. Karena merasa mereka itu punya dukungan yang kuat, akhirnya apapun yang mereka ucapkan dipenuhi ujung-ujungnya untuk menangkapi orang yang dianggap rivalnya. Itu kan siasat mereka, makar yang mereka pakai. Ya seperti itu. Makanya siapa-siapa yang duduk di pemerintahan, maka jangan semata hanya menggeluti tugas dia memikul amanat ngurusi keduniaan. Karena di antara masyarakatmu itu kondisinya beraneka ragam. Ada muslim yang lurus, ada yang membuat onar, kenali karakter masing-masing. Sebenarnya yang lurus, asli lurus, difitnah itu siapa? Sebenarnya siapa yang bengkok bergaya lurus, yang suka memprovokasi itu siapa? Itu waliul amri, itu wajib tahu. Ketika tahu, nggak akan salah tangkap. Dan alhamdulillah di negeri ini mereka banyak tahu. Mereka banyak tahu. Makanya sampai sekarang pun juga sunnah terjaga. Siapa yang duduk di BNPT? Apa BNPT? Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Siapa? Siapa? Tahu? Yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, tahu? Saya pernah ketemu di daurah di Imam Bukhari satu meja. Sunnah. Sering menghadirkan Syekh Ali ketika masih hidup, datang ke penjara-penjara untuk membimbing. Kemudian saudara kembarnya, walaupun tidak duduk di NPT, saya kenal baik. Di daurah kemarin, satu bangku. Ya begitu. Kemarin daurah seminggu di Batu, sudah ketemu lagi. Semakin untuk mengokohkan. Itu ternyata ketika orang yang duduk di kenegaraan itu betul-betul ngerti seperti itu, sunnah akan terjaga. Dan ini pun juga sangat meluas ini dampaknya. Sangat luas dampaknya. Nah itu ke sana. Ini penting sekali pendidikan seperti ini. Apabila kita nggak memahami, kita salah mendidik pada anak-anak kita, sudah tidak menghargai kepada ulamanya, waliul amri, akhirnya nanti rusaknya habis-habisan,
Bila sudah ulama nggak dicintai, kepada siapa mereka akan berguru? Ujungnya nanti akan akal-akalan. Bila waliul amri sudah tidak dihargai, bagaimana sebuah perjuangan kayak nggak ada tulang punggungnya, rapuh kan? Makanya keduanya jangan dipisah. Kenapa? Profil Nabi SAW duanya tidak pernah bisa dipisah sama sekali. Ketika belum kompak, sudah ada bimbingan-bimbingan bagaimana cara menjaga kekompakan itu. Apa? Sabaro. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, jangan sampai mencabut ketaatan, apalagi memberontak. Kebaikannya bantu, kejelekannya doakan. Semoga dapat petunjuk. Bila punya doa mustajab, gunakan untuk mendoakan semoga soleh walil amri yang ada di negerinya. Ini mukadimah dari menjabarkan judul yang kita sampaikan kali ini. Materinya belum sempat kita baca, semoga waktu depan kita nanti bisa membaca materinya. Ada tanggapan, disilahkan. Sekira cukup, video bisa didengar berulang-ulang, insyaallah maslahat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.